ngikutin kotak yang sama. Seperti ini. Untuk membingkai ini. Seperti ini. Gitu. Ya. Kemudian ini juga send to back tentunya kan. Ini juga send to back. Seperti itu. Hanya saja kuningnya ini. Apakah mau kuning yang seperti itu atau mau diredupkan lagi? Oke, diredupkan aja ya. Diredupkan seperti ini. Sehingga seperti ini nanti. Atau masih kurang redup lagi. Oke, kita gunakan ini warna kuning seperti ini. Oke. Gitu. Oke. Apa mau seperti ini atau mau gaya yang berbeda lagi, terserah aja. Kadang-kadang ini suka mendapatkan mainan overlapping seperti ini, kadang-kadang malah bagus gitu ya. Malah bagus overlapping seperti ini. Jadi nggak kayak bingkai-bingkai gitu. Nah, kemudian ini nanti juga diberikan kayak semacam shadow gitu ya, efek dari shadow seperti ini. Seperti ini, kadang-kadang menambah keren juga gitu. Nah, makanya main-mainlah dengan blocking yang seperti ini. Kemudian ini diberikan warna yang berbeda. Mungkin kalau saya memilih yang yang konden tapi bull kali ya. Bull konden seperti ini dengan warna yang mencolok ya, seperti ini. Sementara mataharinya tetap hitam saja seperti ini. Kemungkinan ini diletakkan di sini saja. Seperti ini. Atau kalau misalnya ini terasa kurang besar, bolehlah di-expand. Oke. Kemudian kamu menempatkan ini sebesar apa, terserah aja. Mau sebesar ini, terserah aja. Oh, mungkin seperti itu ya. Oke. Bagus ya. Nah, desainlah seperti ini. Kalau kamu ingin sesuatu yang lebih menarik lagi, perlu kamu bereksperimen. Sekarang saya akan berikan contoh seperti apa sih posisi-posisi yang lain yang mungkin kamu akan lebih kaya tentang referensi cara mengatur. Kelihatannya sih sepele, cuma begini doang. Tapi kalau enggak kamu atur, jadinya jelek juga. Oke, sekarang silahkan untuk melihat yang ini. Oke. Kalau ini anu ya, daftar isi ya, daftar isi. Tadi yang saya maksud mungkin ini ya. Nah, ini kan pengaturan antara yang gemuk dengan yang kurus, yang besar dengan yang kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil gitu. Nah, susunan seperti ini, kemudian ini ada judulnya. Mungkin ketika kamu nanti akan membubuhkan ini ada waktu, tahun, bulan, edisi dan sebagainya, itu bisa diterapkan di sini juga dengan catatan ini mungkin diperkecil. Kemudian ini letakkan di atas, kemudian nanti disertakan di sini ada bulan, tanggal dan sebagainya. Persis seperti yang dicontohkan tadi, seperti ini. Misalnya. Yang lain-lain saya rasa juga
banyak. Kita lihat dulu ya, contoh konten yang tadi judulnya diletakkan vertikal, misalnya seperti ini, vertikal. Kemudian ini nomor halamannya, ini artikelnya. Gimana supaya saya bisa menunjukkan ini lebih besar gitu ya. Oke. Nah ini juga seperti ini kan. Nah kita lihat ya, coba lihat. Oke. Ini ada fotonya, ada foto yang dipotong-potong. Ini ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang abu-abu tipis. Oke, watch again. Oke. Oke. Yang lain sekarang. Oh iya, saya agak lupa. Gimana kalau misalnya ini dikombin dengan foto? Foto itu foto apa? Itu kadang-kadang kan suka ada pertanyaan seperti itu ya. Foto untuk apa dan foto tentang apa gitu. Misalnya aja gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Kemudian kita cari ya, misalnya ini foto. Saya ambil ini saja ya. Penempatannya di mana? Itu kan sebuah pertarungan yang luar biasa untuk supaya layout ini bisa bagus itu. Oke. Ini kemungkinan akan saya gunakan centering. Ya, saya gunakan centering. Tata tengah maksudnya. Seperti ini. Kan boleh juga kan? Nah, seperti ini. Oke. Dengan catatan rasa-rasanya sih ini juga jaraknya terlalu besar. Saya perkecil jaraknya. Oke. Kemungkinan ini juga terlalu banyak, maka saya kurangi. Kok nggak habis-habis? Oke, saya potong aja. Ini cuma sampai di sini. Oke, sehingga ini lebih singkat sampai di sini. Sehingga kemungkinan ini nanti saya tempatkan di sebelah sini nantinya. Seperti ini. Tapi dengan catatan ini harus ada space juga gitu. Gimana kalau seperti ini misalnya gitu kan? Kan oke juga kali gitu. Boleh juga misalnya. Oke, jadi banyak sih tip-tip bagaimana supaya posisi itu bagus. Tapi sekali lagi, apa bedanya susunan yang seperti ini dan susunan yang tadi, yang pertama, gitu ya? Gimana kalau seperti ini, gitu? Rasa-rasanya kalau yang rata sebelah kanan misalnya, itu memberikan suasana yang lebih modern ketimbang yang simetris tadi. Meskipun kalau yang simetris itu kelihatannya rapi, tapi kok kayak resmi banget gitu. Oke. Jadi ini nanti kemungkinan di sini.
atau ini, atau lagi ini deketin ke sini seperti ini agak ini ke sana. Nah, boleh seperti ini kan? Tergantung kita mau pakai gaya-gaya yang kayak apa. Kalau ini terlalu lebay, mungkin ini ya udah seperti ini saja. Gitu. Bagus kan? Sekarang apa yang ingin kalian tanyakan tentang hal ini? Silahkan. Boleh, silahkan bertanya. Untuk susunan Melan, Pak. Ya. Melan ingin bertanya, Pak. Itu yang pimpinan redaksi itu di atasnya wajib menggunakan foto atau tidak, Pak? Enggak. Lalu kan kadang di majalah tuh di pinggir-pinggirnya suka ada tulisan-tulisannya lagi gitu ya, Pak. Itu boleh kita padukan nggak, Pak? Yang contoh di pinggir-pinggirnya gitu. Seperti apa namanya ya? Terus, ini untuk di susunan redaksi atau bukan? Iya Pak, tapi di pinggir susunan redaksi itu suka ada tulisan-tulisan contoh nama medianya gitu. Kan contoh nih kertas. Nah, di sampingnya itu Pak. Sebentar. Di samping sebelah sini atau bagaimana? Gini aja, intinya adalah kamu sampaikan ada jabatan, ada petugasnya, ada jabatan, ada petugasnya. Kalau selain itu, kemungkinan itu hanya tambahan-tambahan. Sementara kalau kamu ingin mengatakan bahwa ini adalah punggawa. Punggawa itu orang yang bertugas terhadap majalah ini. Nah, ini keterangannya. Ini kan nama Matahari itu kan nama majalahnya. Keterangan punggawa itu adalah orang-orang yang menjabat di sini. Apa kita mau menuliskan susunan redaksi begitu aja? Kan mungkin enggak gitu kali. Atau kamu pakai istilah yang lain yang sehingga majalah kamu itu tampak keren, bukan dengan menggunakan kata-kata yang biasa-biasa saja, yang seperti tadi saya katakan. Maaf, sebelum saya potong. Ini tuh yang ini ya. Ini tuh di dalam majalahnya apa di cover belakang majalahnya? Oke, posisi ini adalah di dalam, letaknya adalah di front page. Seperti ini. Jadi saya katakan bahwa namanya susunan redaksi itu di front page. Front page. Jadi di halaman depan. Front page itu halaman depan. Sebelum kita masuk ke layout halaman dalam, ke isi, itu kalau bagian buku itu ada yang namanya preliminary. Nah, ini saya sebutkan aja preliminary. Oke, ini ada istilah kalau di dalam buku ya, itu ada kayak gini. Cara menulisnya seperti ini, preliminary. Nah, kalau di majalah itu disebutnya front page aja. Dan itu terletak setelah sampul, kemudian di halaman pertama sebelah kanan dan kiri itu ada 2 halaman berhadapan, yang isinya itu ada daftar isi dan susunan redaksi ini. Kira-kira seperti itu. Ya, sekarang saya coba tunjukkan kira-kira seperti apa sih letak dari susunan redaksi ya. Halaman susunan redaksi majalah. Nah, kan seperti ini. Ini susunan redaksinya. Ini ada salam redaksi segala macam ya. Kalau kamu mau mengcombine seperti ini, mungkin gayanya sudah beda lagi gitu. Nah, ini ada yang seperti ini. Kalau saya besarkan mungkin seperti ini.
Bentar. Mana ya? Kok nggak kelihatan? Bentar. Aduh. Oke.